Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 12. Silahkan disimak ya. Pembelajaran 2, ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Ini ada gambar meja, kursi, dan lainnya. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Lanjut halaman 13. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Alternatif jawabannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu adalah selama 2 hingga 4 minggu. Lanjut halaman 14. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan benda yang terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk dan bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, mudah terbakar, dan mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, lemari, patung, figura, dan pintu. Bawahnya, ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan hasil bacaan halaman 12 dan 13. Gambar yang pertama yaitu penebangan pohon. Gambar yang kedua yaitu pengiriman log. Lanjut halaman 15. Gambar yang ketiga yaitu pemotongan log. Gambar yang keempat yaitu potongan kayu dijemur. Ayo mengamati, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nomor 1, nama bendanya meja. Kegunaannya benda untuk menulis, belajar, dan meletakkan barang. Yang kedua yaitu figura. Kegunaannya untuk menyimpan foto, memajang piagam, hiasan di rumah. Yang ketiga kursi untuk duduk. Yang keempat papan tulis untuk menulis. Yang kelima lemari, yaitu untuk menyimpan baju, buku, dan barang lainnya. Bawahnya, ayo berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon.
Lanjut halaman 16. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut halaman 17. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya perlu ada tindakan atau sanksi tegas bagi mereka yang melakukan penebangan liar. Nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adalah lingkungan semakin rusak, muncul bencana seperti banjir atau tanah longsor, hewan kehilangan habitatnya. Nomor 3, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah melakukan penanaman kembali atau reboisasi dan tidak menebang pohon sembarangan. Bawahnya, ayo bercerita, kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Lanjut halaman 18. Nomor 1, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Ya, musyawarah yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Nomor 2, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Ya, semua teman memberikan pendapatnya. Nomor 3, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Ya, saya setuju dengan hasil keputusan bersama karena ini adalah hasil musyawarah yang dilakukan bersama-sama. Bawahnya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Alternatif jawabannya adalah karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut halaman 19. Ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini permainannya ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun mengangkat bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Lanjut halaman 20. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Yang merupakan gerakan dasar melempar. Bawahnya yaitu gerakan dasar menangkap bola. Lanjut halaman 21. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Kegiatan bersama orang tua. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.